Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Shadaqallah. Siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah taala masih banyak memberikan nikmatnya kepada kita, baik berupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat yang begitu tinggi nilainya, yakni nikmatul iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas kita, ibadah kita pada kesempatan hari ini. Besar harapan kita mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumil qiyamah kita sebagai pengikutnya yang selalu beristiqomah di dalam menjalankan apa yang diperintahkannya, dengan penuh harapan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah toleransi di dalam beragama. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Ayat ini memiliki arti la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang tidak benar, yakni jalan yang sesat. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, dan barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat, lan fisama laha, yang tidak akan putus darinya. Wallahu sami'un alim, dan sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan gambaran di dalam toleransi. Tapi di dalam toleransi ini adalah bukan tentang masalah akidah, bukan tentang masalah ibadah,
Yang digambarkan ayat ini adalah ya tentang masalah kita dilarang untuk minta kepada seseorang yang lain di dalam agama Islam, kita memaksakan dia untuk ibadah mengikuti agama kita. Tidak, ya. Sebab yang artinya toleransi itu artinya kita itu menghormati, ya, menghormati apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan sesuai dengan agama dia. Kita pun juga mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama kita. Sudah jelas tentu kalau kita bertoleransi di dalam hal sosial sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Sangat diperbolehkan di dalam agama Islam. Satu contoh, ketika teman kita sakit, ya, sebagai bentuk toleransinya antar sesama teman, kita datang mengunjunginya. Kita datang ke rumah sakit, kita menjenguk. Ingat, hanya menjenguk. Kita tidak boleh mendoakannya. Ya, karena apa? Kalau kita beragama Muslim, teman kita beragama di luar Muslim, ketika kita mendoakan dia, maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena teman kita itu berbeda akidah dan berbeda keyakinan. Itu dalam bentuk toleransi antar sesama teman. Dalam bentuk toleransi sosial, sangat dianjurkan di dalam semua agama, bahkan agama kita pun begitu. Tapi kalau dalam masalah akidah tidak bisa. Ya, karena dalam akidah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini akidah yang kita harus pegang untuk landasan kita sebagai orang yang beragama Muslim, orang yang beragama Islam, yang memiliki Tuhan kita hanya satu Allah. Ya, Rasul kita ada 25 yang wajib kita ketahui. Rukun Islam kita ada 5, rukun iman kita ada 6. Ini adalah memperkuat akidah kita sebagai orang yang beragama Islam. Tapi kalau masalah hal yang lain dipersilahkan, ya. Kayak contoh seperti tadi, teman kita sakit, dia bukan agama Islam, dipersilahkan dalam hal bentuk toleransi, interaksi sosial, dalam hal bentuk sosial kita sangat dianjurkan datang dan kunjungi. Tapi ingat, jangan mendoakan. Tapi kalau teman kita yang satu akidah, sama-sama agama Muslim, kita sakit, dia sakit, kita datang, ya, kita menjenguknya, itu sudah dicatat sebagai merupakan ibadah, diberikan ganjaran 1 pahala oleh Allah. Dan kita ketika kita mendoakan dia, maka karena satu akidah, satu keyakinan, maka doanya pun kita akan diterima oleh Allah. Siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal bentuk toleransi yang di dalam kehidupan berinteraksi sosial memang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Dalam hal ruang lingkup masyarakat yang begitu luas, sudah tentu ketika kita tinggal dalam satu lingkungan, belum tentu lingkungan kita itu semuanya beragama Muslim. Barangkali ada tangga kita yang agama Nasrani, ada yang agama Hindu, ada yang agama Buddha. Tetap kita harus saling hormat menghormati, harus saling membantu kalau dia memerlukan. Tapi bukan masalah tentang ibadah. Tidak boleh, ya, dalam hal akidah ibadah tidak ada toleransi. Tapi dalam hal interaksi sosial dipersilakan kita untuk selalu berbagi. Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Silakan kamu tolong menolong di dalam hal kebaikan,
tapi dilarang juga kita untuk tolong menolong di dalam hal keburukan. Artinya apa? Kalau dalam hal tolong menolong memang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Tapi untuk masalah akidah kita tidak diperbolehkan. Siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal bentuk akidah, dalam hal bentuk toleransi, ini pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, menyebarkan agama Islam, menegakkan kalimat Allah, banyak sekali pertentangan-tentangan dari kaum kafir Quraisy pada saat itu. Dan di saat itu pula kaum Quraisy memiliki sebuah strategi, di mana strategi tersebut dia mengatakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Berbagi dalam hal masalah ibadah. Orang kafir mengatakan, ya Muhammad, kalau dalam masalah begini baik kami akan mengikuti agamamu, dalam artian ibadahmu kami akan ikuti. Tapi setelah itu kamu harus mengikuti peribadatan seperti yang kami lakukan, yakni menyembah berhala. Apakah kamu mau? Kamu setuju? Kalau kamu setuju, maka saya akan mengikuti apa yang Tuhanmu perintahkan. Tapi kamu juga harus mengikuti seperti apa yang kami lakukan, yakni menyembah berhala. Di saat itu turun wahyu Allah, yakni surat Al-Kafirun, di mana Allah mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan begitu juga wala antum abiduna ma a'bud, kamu juga tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Penghujung akhir surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untuk mulah agamamu, untukku agamaku. Ini Allah berikan satu contoh, ya, ketika Nabi Muhammad diajak tukar masalah ibadah oleh orang kafir, turun perintah Allah melarang. Artinya apa? Umat Islam tidak ada toleransi di dalam masalah akidah. Masalah ibadah kita sudah jelas dilarang. Kalau teman kita Hindu, teman kita Nasrani, kita jangan ikuti peribadatan dia. Dan kita juga tidak boleh memaksakan. Ketika kita ingin sholat, kita ajak orang teman kita yang agamanya Nasrani, yang agamanya Hindu, kita ajak dia untuk mengikuti ibadah kita. Ini tidak boleh, ya. La ikraha fiddin, kata Allah, tidak ada paksaan di dalam beragama, enggak boleh. Makanya lakum dinukum waliyadin itu harus kita terapkan. Biarkan dia melaksanakan peribadatan dia sesuai keyakinan dia, kita melaksanakan peribadatan sesuai dengan keyakinan kita. Karena dengan demikian sikap dan toleransi dalam kehidupan masyarakat akan tumbuh manakala kita saling hormat menghormati di dalam masalah peribadatan. Kali lagi, Islam melarang bertoleransi di dalam masalah akidah. Tapi Islam sangat menganjurkan kita untuk bertoleransi di dalam hal sosial, di dalam bentuk pemasyarakatan, saling tolong menolong, saling mengenal, saling menyapa dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah peribadatan, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah toleransi, ya. Jadi toleransi di dalam agama Islam memang sangat dianjurkan, tapi dalam hal bentuk sosial. Tapi toleransi di dalam masalah akidah tidak sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Oleh karena itu, kita harus ingat,
kita harus pahami, kita harus cermati bentuk toleransi yang bagaimana yang diperbolehkan di dalam agama kita. Jadi bentuk interaksi sosial dalam sebuah ruang lingkup masyarakat memang sangat diperintahkan, dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Tapi toleransi dalam hal agama kita tidak sangat diperintahkan untuk tidak mengikuti kemauan baik diri kita dan agama mereka, terutama masalah ibadah. Siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innad dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala bahwa minhu fil akhirati minal khasirin." Islam adalah agama yang benar, agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah. Tapi siapa orang yang mencari agama di luar Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala fil akhirati khairum minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk kaum dan golongan orang-orang yang paling merugi. Siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan mengenai tentang toleransi. Jadi harus diingat, toleransi sangat dianjurkan di dalam agama Islam, tapi tidak dianjurkan tentang masalah agama. Ya, boleh. Demikianlah uraian dan penjelasan mengenai toleransi di dalam beragama. Mudah-mudahan sedikit besar ada manfaatnya buat siswa-siswi dan umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita memahami secara betul tentang makna toleransi di dalam agama Islam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.